Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Sang Pencipta. Amin. Jumpa lagi dengan saya Jono ST, asal instansi dari SMK IPTEK Baru Sukoharjo. Kebetulan saya ada di program Diklat Teknik Kendaraan Ringan atau yang lebih umum yang berikutnya otomotif. Kebetulan saya mengajar di mapel pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, yang hari ini nanti kita akan lanjutkan materi kita yang dulu sudah mungkin kita pernah bahas, tapi lebih jelas nanti akan kita bahas lebih detail, lebih lengkap. Kalau dulu kita sudah pernah memperbaiki pengisian konvensional, terutama pada unit alternator, kita sudah pernah overhaul maupun juga pernah memeriksa unit komponen, dan kali ini nanti kita akan sedikit lebih masuk ke dalam terkait dengan materi ini. Kita sebagai anak SMK harusnya juga mampu dalam hal merawat maupun memperbaiki. Nah, untuk hari ini nanti kita akan ulas terkait dengan materi perbaikan pada alternator konvensional. Utamanya adalah pergantian sikat atau brus pada alternator konvensional. Untuk itu jangan lupa nanti untuk subscribe dan like pada video saya berikut ini. Sistem pengisian konvensional. Sistem pengisian berfungsi mengisi kembali arus listrik di dalam baterai. Selain itu juga berfungsi mensuplai energi listrik ke sistem kelistrikan yang berada di kendaraan selama mesin bekerja. Faktor yang dapat menyebabkan sistem pengisian tidak bekerja: 1. Vibel putus, 2. Regulator rusak, 3. Alternator rusak, 4. Wiring sirkuit, 5. Komponen pengaman putus. Untuk materi yang kita bahas hari ini adalah memperbaiki alternator konvensional, terutama pada pergantian sikat. Terima kasih masih bersama saya. Sudah saya persiapkan untuk praktek kita hari ini. Bahan yang akan kita perbaiki adalah sebuah unit alternator. Terus peralatan yang kita siapkan ada beberapa alat perkakas. Kita pakai kunci kombinasi kepas ring ya, ukuran 10 11, ukuran 8 9. Terus kita pakai lagi obeng positif, kita pakai alat bantu lagi, ada tang potong maupun tang kombinasi. Nah, untuk pergantian unitnya nanti kita pakai juga alat bantu untuk proses melepas dari unit sikatnya. Kita pakai unit solder maupun juga nanti pakai sekalian timah soldernya, sekalian kita pakai unit atraktor. Juga jangan lupa untuk pengaman, karena ini panas, pakai stem solder. Dan jangan lupa nanti untuk pergantiannya kita perlu unit sikat atau brusnya untuk pergantian di unit alternatornya. Nah, mari kita laksanakan praktek kita hari ini. Silahkan disimak dan sampai nanti terlewat. Oke, setelah bahan sudah kita siapkan, mari kita lakukan. Yang pertama adalah kita overhaul dulu unit alternatornya, kita bongkar dulu. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita lepas dulu dari sisi belakang. Kemarin sudah pernah kita overhaul, tinggal kita mengulasnya lagi ulang. Jangan lupa nanti kita memasang ulangnya, harus kita pahami unit-unit komponennya. Kita tempatkan sesuai dengan tempat yang sudah kita sediakan. Baiknya kita pakai unit tambahan biar nanti mur maupun baut ataupun komponen itu tidak berceceran, dan nanti di akhir mungkin kita saat mau merakit juga lebih mudah. Kita gunakan lagi kunci ukuran 8 untuk sisi melepas. Ya,
4 buah pengikat di sisi belakang untuk unit di sikat. Oke, berikutnya kita lepas pengaman di belakang. Kalau sudah 4 muri kita lepas, kita balik sisi. Di sini ada 3 buah slot panjang pengikat, kita lepasnya pakai kuping crossfit. Lepas, hati-hati untuk mengendorkannya secara berurutan dulu. Kendorkan, sudah kita tempatkan di nampan yang kita sediakan. Kalau ketiga buah sudah lepas, kita balik lagi di sisi belakang, tinggal kita tarik saja ke atas. Bagian penutup cover belakang sudah kita lepas. Nah, di sini sudah kelihatan untuk sikat yang mau nanti kita ganti. Nah, sekalian kita lepas dulu sisi untuk bagian di alternator yang namanya unit stator. Nah, cukup di sini saja nanti yang harus kita lepas. Untuk yang sisi rotor dan frame depan maupun puli dan kipas tidak usah kita lepas. Oke. Nah, berikutnya, nah, di sini kita sudah bisa lihat ya nanti untuk pergantiannya. Oke, mari kita lanjutkan. Berikutnya sudah kita lepas ini tadi. Nanti yang akan kita ganti adalah sikatnya ini. Ada 2 buah unit sikat, yang satunya sudah terputus, ini yang sisi bawah. Nah, nanti kita lepas ini. Nah, untuk ini melepas, kita harus menggunakan timah soldernya. Nanti kita pakai unit solder. Nah, berikutnya solder kita aktifkan. Jangan lupa nanti unit solder itu punya sumber tekanan. Nah, kita hubungkan ke listrik. Sambil menunggu unitnya ini nanti terasa panas untuk melelehkan sikat di sini, mungkin kita bisa sambil lihat unitnya di sini. Untuk sikat memang sangat penting sekali karena di sini adalah untuk mengantarkan arus pertama dari arus unit regulator dan meneruskannya ke massa. Maka di sini ada 2 sikat, nanti ada sikat positif dan sikat negatif. Sikatnya nanti seperti ini. Sikatnya nanti atau bahasa umumnya di bengkel namanya brostel. Lumayan, nanti kita siapkan dulu sambil menunggu soldernya ini nanti panas. Dan ini juga ada pegas penekannya, ada 2 buah. Nah, pemasangannya nanti ini di dalam sini. Oke, kita sisihkan dulu. Coba kita periksa kalau unit soldernya sudah panas, berarti ujung timah ini nanti dia akan mulai. Oke, kita coba kita lelehkan. Lihat nanti yang kita panas ini, kita panaskan untuk proses pergantian. Nah, untuk alat bantu untuk proses kita pakai adaptor. Penggunaannya tinggal kita tekan sini terkunci. Untuk melepas kuncinya ini nanti kan untuk menghisap, dan dari timah soldernya kita tekan ini. Nah, maka nanti timah panas itu akan terhisap masuk. Prinsipnya seperti vakum. Coba kita panaskan.
biar sampai nanti dia meleleh. Oke, nih yang satu udah terlepas. Terus kita bersihkan sekalian karena nanti kita memasukkan kawat kabelnya timahnya. Ini sudah berlubang. Oke, tinggal yang satunya yang sisi sebelah atas. Nah, ini semua tergantung dari cepat dan tidaknya adalah solder yang kita pakai. Kebetulan saya pakai solder yang wattnya lumayan 400 watt. Kita hisap. Oke, jangan lupa ini panas, maka kita pakai stand solder. Nah, udah. Sini udah kelihatan dua buah lubang untuk memasukkan kabel di sini. Nah, berikutnya ini nanti kita masukkan ke unitnya di sini. Satu di atas, satu di bawah. Oke, jangan lupa nanti tugasnya kita masukkan dulu di unit kabelnya. Ini harus masuk di dalam. Agak sulit kita luruskan bisa. Nah, ini seperti ini. Baru masih dimasukkan. Oke, posisinya jangan sampai juga terbalik. Di sini sudah kelihatan ada yang tirus, ya, yang tirus. Nah, nanti posisi masuknya seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan. Pertama kita masukkan dulu ke sisi yang ujung dalam. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita tekan pelan-pelan. Nah, di ujung yang ini sudah keluar kabelnya, tinggal kita tarik. Oke, posisinya jangan sampai terbalik, ya seperti ini. Kita masukkan pelan-pelan. Nah, seperti ini. Nah, kita tahan posisi dalam. Terus tinggal kita lelehkan ini ujungnya. Nah, kita lelehkan pakai timah solder ujung kabel ini. Oke, kita pakai timah. Nah, sambil ditahan. Oke, kita lanjutkan. Hati-hati karena ini panas ya. Kita pakai triknya adalah di sisi ini menahan tekanan dari pada bekas, sisi jari kita, jempol kita yang satu adalah menahan kabel. Nah, lelehkan pakai ini. Nah, tapi ini panas. Di sini kita uji dulu. Kalau kurang kita tambah lagi. Oke, kita tahan dulu. Nah, seperti ini. Ini yang tadi sudah kita pasang, terus ini yang sudah kita solder. Nah, tinggal nanti kita potong. Tapi sebelum dipotong, kita pasang yang sisi sebelahnya. Prinsipnya sama, kita masukkan gas ini ke kabel, terus kita masukkan. Teman-teman hati-hati. Nah, di sini udah muncul, tinggal kita tarik saja ke atas. Kita sejajarkan posisinya dengan yang di bawah, jangan terlalu keluar dan juga jangan terlalu masuk.
Nah, sudah, kita tahan lagi. Kita gunakan ujung kabel ini, kita tahan pakai jempol kita, pastikan saja panjangnya sikat yang sama. Oke. Itu ya, karena ini panas. Oke, kita tahan dulu. Oke, seperti ini. Dua buah sikat sudah kita pasang, yang tampil maksudnya dan sisi dalamnya. Panjangnya antara sisi dalam dan luar harus sejajar. Nah, sudah, kita pakai alat bantu, kita rapikan dulu. Sudah, kita sisihkan dulu, ini soldernya panas. Oke, nah, seperti ini. Kita tinggal pakai tang potong, kita potong dua ujungnya yang tersisa ini. Oke, seperti ini sudah, tinggal kita rakit ulang. Ya, untuk merakitnya kita ambil lagi komponen yang lain. Nah, dari sini ya, kita masukkan ke dalam. Dulu juga sudah pernah kita lakukan. Nah, kita masukkan, hati-hati dan sampai sikat nanti mengenai ujung mungkin yang tidak tepat. Harus menggunakan hati-hati, kita masukkan bagian sisi rotor listriknya. Oke. Nah, seperti ini. Ini harus terpasang dengan tepat. Jangan sampai ujungnya terlalu keluar maupun juga terlalu ke dalam. Oke, tinggal kita rakit ulang. Untuk merakitnya juga harus diperhatikan, di sini ada tanda untuk pemasangannya, tidak boleh terbalik. Oke, penutup belakang kita tepatkan dulu. Kalau dirasa sudah cukup, nah, seperti ini, harus saling sejajar. Untuk baut pengikatnya juga harus tepat. Oke, sudah, kita pasang baut pengikat utama. Kita keraskan dulu secukupnya, biar nanti dalam pengerasannya posisinya rata. Kita pasangkan secukupnya dulu. Oke, ketika segalanya sudah, tinggal kita keraskan. Keraskan bautnya sesuai dengan mungkin momennya ya. Nah, kalau di SMK itu kan tergantung dari momen, karena ini barangnya sangat lembek. Oke, cukup. Kita balik sisi belakang, tinggal kita pasangkan pengamannya. Oke, setelah ini jangan sampai lupa, di sini ada untuk sikat sisi positif ya, ada B, berarti ini untuk sisi positif biasanya nanti harus dikasih isolator. Kita keraskan, kita pasang dulu ke tempat mur pengikatnya. Sudah cukup, kita keraskan pakai jari tangan kita, baru nanti kita gunakan kunci seperti tadi, kunci ukuran 8 mili. Cukupnya banyak sembuhan. Seperti ini. Oke, itu tadi sekelumit kita terkait tentang perbaikan
di alternator utamanya adalah untuk pergantian sikat. Oke, untuk kesimpulannya bahasanya unit alternator ini sangat penting sekali karena di sini adalah peran utamanya adalah untuk mensuplai arus ke baterai. Kalau tidak ada sistem pengisian, maka baterai pun juga akan tidak bisa bekerja, sehingga unit kendaraan pun yang membutuhkan listrikan tidak akan mungkin bisa bekerja dengan maksimal. Maka untuk ini nanti dan saya adalah bahwasanya perawatan ini sangat penting. Prinsipnya sederhana seperti tadi yang saya lakukan. Mungkin yang sudah bisa melihat, menonton, karena ini hanya sifatnya adalah skill saja, mungkin melihat, menerapkan mungkin bisa. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya berikan, saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga juga bisa memberi berkah, terutama pada anak didik saya. Sekian, terima kasih.